Nahdlatul Ulama atau NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan jutaan pengikut yang tersebar di berbagai daerah. Didirikan pada tahun 1926 oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, NU pada awalnya berfokus kepada perjuangan keagamaan dan sosial. Namun dalam perkembangannya, NU juga menjadi kekuatan politik yang sangat diperhitungkan. Sebagai organisasi yang memiliki basis massa yang besar, NU sering menjadi target kepentingan politik, baik dari dalam maupun luar. Pertanyaannya adalah siapa yang sebenarnya yang mengendalikan NU? Apakah NU masih independen ataukah sudah berada dalam cengkraman elit politik? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan membahas sejarah keterlibatan NU dalam politik, pengaruh elit politik dalam kepemimpinan NU, serta bagaimana NU digunakan sebagai alat kepentingan politik tertentu. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang siapa yang mengendalikan NU. Ketika didirikan, NU bukanlah organisasi politik. Namun NU lebih berfokus kepada dakwah Islam Ahlussunnah wal Jamaah dan pendidikan pesantren. Namun seiring dengan perkembangan zaman, NU mulai terlibat dalam politik praktis. Beberapa momen penting pada masa itu seperti NU bergabung dalam Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945, NU ikut serta dalam mendukung berdirinya Republik Indonesia dan bahkan mengeluarkan resolusi jihad untuk melawan penjajah. Teman-teman sekalian, pada tahun 1952, NU resmi keluar dari Masyumi dan mendirikan Partai NU. Langkah ini menjadikan NU sebagai kekuatan politik besar pada era demokrasi parlementer. Ada beberapa catatan penting yang harus kita soroti lebih mendalam. Pada pemilu tahun 1955, NU menjadi partai terbesar ketiga setelah PNI dan Masyumi. NU memiliki posisi kuat di parlemen dan mengendalikan Kementerian Agama. Konflik internal dan persaingan dengan Masyumi membuat NU semakin erat dengan kelompok nasionalis. Namun, teman-teman sekalian, ketika Orde Baru berkuasa, NU dipaksa bergabung ke dalam Partai Persatuan Pembangunan atau P3 pada tahun 1973. Hal ini membuat NU kehilangan kendali penuh atas kebijakan politiknya. Pada Muktamar NU tahun 1984, NU di bawah kepemimpinan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur memutuskan untuk kembali ke kita 1926, yaitu kembali fokus pada dakwah dan pendidikan serta keluar dari politik praktis. Namun keputusan ini tidak membuat NU sepenuhnya bebas dari politik. Justru, elit politik mulai mencari cara lain untuk mengendalikan NU melalui pendekatan kepada para kiai dan tokoh-tokohnya. Ini yang menarik teman-teman sekalian, ada pengaruh elit politik dalam kepemimpinan NU. Meskipun secara resmi NU bukan lagi partai politik, pengaruh elit politik tetap terasa, terutama dalam pemilihan ketua PBNU dan dinamika internal organisasi. Yang pertama, pemilihan ketua PBNU yang syarat kepentingan politik. Sejak era reformasi, pemilihan ketua umum PBNU sering sekali diwarnai intervensi politik. Beberapa contohnya seperti pemilihan Kiai Haji Hashim Muzadi pada masa periode tahun 1999 sampai 2010. Pada era reformasi, NU kembali menjadi rebutan elit politik. Kiai Haji Hashim Muzadi yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU kemudian menjadi Cawapres Megawati dalam Pilpres 2004, menunjukkan ada hubungannya erat antara NU dan PDIP. Selanjutnya dalam kepemimpinan Kiai Haji Said Akil Sirot pada tahun 2010 sampai 2021,
Kiai Haji Said Akil dikenal dekat dengan elit politik, terutama dari kalangan nasionalis. Banyak pihak menilai bahwa NU di bawah kepemimpinannya lebih banyak berpihak kepada pemerintahan Jokowi dan PDIP. NU juga semakin terbuka teman-teman sekalian terhadap kelompok liberal dan Syiah yang menimbulkan kontroversi di internal organisasi. Yang terakhir pada masa kepemimpinan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dari tahun 2021 sampai sekarang. Pemilihan Yahya Stakuf sebagai ketua PBNU diduga tidak lepas dari dukungan politik tertentu. Yahya Stakuf dikenal dekat dengan pemerintahan Jokowi dan memiliki hubungan baik dengan berbagai kelompok nasionalis. Yang kedua, NU sebagai basis massa untuk pemilu. NU memiliki basis massa yang sangat besar teman-teman sekalian, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagian wilayah Indonesia lainnya. Hal ini membuat NU menjadi sasaran utama dalam setiap pemilu. Elit politik sering sekali menggunakan beberapa strategi untuk menarik dukungan NU seperti yang pertama, pendekatan kepada para kiai dan pengurus NU untuk mendapatkan restu dalam pemilu. Yang kedua, pemberian dana dan bantuan kepada pesantren NU agar mendukung kandidat tertentu. Yang ketiga, menempatkan kader-kader NU dalam jabatan strategis di pemerintahan. Contohnya seperti Jokowi mengangkat Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai cawapres pada tahun 2019 yang merupakan salah satu tokoh NU dan ketua MUI saat itu. Beberapa menteri dalam kabinet Jokowi berasal dari NU seperti Menteri Agama dan Menteri Ketenagakerjaan. Terus menjadi sebuah pertanyaan, apakah NU itu sebagai organisasi Islam atau alat politik? Melihat realitas saat ini, sulit untuk mengatakan bahwa NU benar-benar independen dari politik. Ada beberapa faktor yang menunjukkan bahwa NU telah menjadi bagian dari permainan politik di Indonesia. Yang pertama, ketergantungan NU terhadap pemerintah. NU memiliki banyak lembaga pendidikan, pesantren, dan organisasi sosial yang bergantung kepada bantuan pemerintah. Hal ini membuat NU sulit bersikap independen karena ada kepentingan finansial yang terlibat. Teman-teman sekalian, ada beberapa bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada NU antara lain seperti dana untuk pesantren dan madrasah, hibah untuk proyek-proyek sosial NU, pengangkatan kader NU dalam pemerintahan. Yang kedua, NU tidak lagi monolitik. NU kini bukan lagi organisasi yang satu suara. Ada banyak faksi di dalamnya seperti kelompok tradisionalis, yaitu NU yang ini masih berpegang teguh kepada ajaran Aswaja dan menolak pengaruh politik yang terlalu kuat. Ada juga kelompok nasionalis, yaitu NU yang dekat dengan pemerintah dan sering membela kebijakan yang menguntungkan elit politik. Yang terakhir, kelompok liberal. NU yang ini lebih terbuka terhadap ide-ide progresif, termasuk toleransi terhadap Syiah dan sekularisme. Pergeseran ini membuat NU lebih rentan terhadap pengaruh luar dan semakin sulit mempertahankan identitas aslinya. Maka ada pertanyaan yang muncul, apakah NU akan tetap menjadi organisasi keagamaan yang murni ataukah akan semakin terseret dalam politik? Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, NU kembali ke kita 1926. Jika NU ingin menjaga kemurniannya, maka harus kembali fokus pada pendidikan, dakwah, dan sosial, tanpa terlibat dalam politik praktis. Yang kedua, NU harus berani menolak intervensi politik dan menjaga independensinya. NU semakin terlibat dalam politik. Jika NU terus terlibat dalam politik, maka organisasi ini bisa menjadi sekedar alat bagi kepentingan elit politik. Hal ini bisa menyebabkan perpecahan di internal NU dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap organisasi ini. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian bahwa NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Tetapi tidak lepas dari pengaruh politik, pemilihan ketua PBNU sering diwarnai kepentingan politik dan intervensi dari elit kekuasaan.
NU telah menjadi basis politik yang penting dalam setiap pemilu, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Teman-teman sekalian, ada ketergantungan NU terhadap pemerintah dalam bentuk bantuan dana dan jabatan politik. Maka masa depan NU akan ditentukan oleh apakah NU tetap mempertahankan kitanya atau semakin larut dalam politik praktis. Kini timbul sebuah pertanyaan, akankah NU tetap menjadi benteng Islam Ahlussunnah wal Jamaah ataukah akan berubah menjadi organisasi politik yang kehilangan identitasnya? Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.